Materi yang akan dibahas kali ini masih tentang sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini kan terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Karena sel volta ini telah dibahas di video sebelumnya, maka kali ini kita akan belajar tentang sel satunya lagi, yaitu sel elektrolisis. Nah, sebelum belajar lebih jauh, kita review dulu untuk kutub-kutub yang ada pada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, untuk sel volta di sini berlakunya KPAN, yaitu katoda kutub positif, anoda kutub negatif. Sedangkan pada elektrolisis ini berlakunya KNAP, yaitu katoda kutub negatif, anoda kutub positif. Misalkan pertanyaan soal elektrolisis ini tentang reaksi pada kutub positif. Nah, itu artinya reaksi pada anodanya. Jangan sampai tertukar dengan kutub positif pada sel volta, yaitu katoda. Itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya, pada sel volta di sini, reaksi berlangsung spontan. Artinya, tepat pada saat sel volta dirangkai atau dirakit, maka reaksi kimia ini akan serta-merta terjadi, sehingga menimbulkan adanya aliran elektron dari reaksi dalam sel. Nah, hal ini otomatis akan menyebabkan adanya arus listrik dalam sel ini. Berbeda dengan sel volta, pada sel elektrolisis, reaksinya ini tidak berlangsung secara spontan. Nah, jadi pada saat selnya dirangkai seperti ini reaksi kimia belum terjadi. Nah, agar reaksi kimianya terjadi, maka harus diberi arus listrik. Nah, dalam sel ini contohnya bisa menggunakan sumber arus dari baterai. Di sini ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, setelah diberi arus pada sel elektrolisisnya, maka di sini reaksi kimia akan berlangsung atau dapat terjadi. Karena pada sel elektrolisis ini berlakunya KNAP, di mana katoda kutub negatif dan anoda kutub positif, maka yang dihubungkan dengan kutub negatifnya baterai di sini adalah katoda, kemudian yang dihubungkan dengan kutub positifnya baterai di sini adalah anoda. Katoda dan anoda ini merupakan elektroda atau logam bermuatan yang dibenamkan dalam elektrolit yang sama. Berbeda dengan sel volta, jadi pada sel volta di sini elektrolitnya harus mengandung ion anoda dan atau ion katoda. Pada sel elektrolisis, elektrolit di sini harus disesuaikan dengan tujuan elektrolisisnya, karena elektrolit di sini merupakan zat yang akan dielektrolisis. Terdapat beberapa tujuan elektrolisis, antara lain, yang pertama adalah memperoleh unsur yang tidak terdapat di alam dalam keadaan bebas. Di alam ini terdapat unsur-unsur tertentu yang ditemukan hanya dalam keadaan senyawanya. Contohnya Na, Mg, Cl, dan lain-lain. Nah, Na di sini ditemukan dalam senyawa garamnya, misalkan NaCl. Sehingga untuk memperoleh logam Na-nya saja dalam keadaan bebas, di sini salah satunya menggunakan elektrolisis. Kemudian yang kedua, memperoleh logam murni dari biji atau mineralnya. Nah, logam-logam yang diperoleh dari hasil tambang ini masih belum murni, masih banyak pengotornya. Nah, salah satu step untuk memurnikan adalah dengan elektrolisis. Dan yang ketiga adalah pelapisan logam dengan menggunakan logam lain. Contohnya penyepuhan emas, kemudian melapisi perkakas logam aluminium dengan perak. Pelapisan logam ini akan dibahas secara khusus di akhir materi elektrolisis ini. Dengan mengetahui tujuan elektrolisis, maka kita dapat menentukan elektrolit apa yang dapat digunakan dalam elektrolisis ini. Selanjutnya adalah menentukan reaksi sel elektrolisis. Nah, pada sel elektrolisis ini kan terdapat setengah sel katoda dan setengah sel anoda. Kemudian katoda dan anodanya tersebut dibenamkan dalam suatu elektrolit. Nah, misalnya saja elektrolitnya adalah Ab2. Elektrolit ini kemudian akan mengalami ionisasi menjadi ion-ion positif, yaitu A2+, dan ion negatif, yaitu B-. Ion positif di sini disebut kation, sedangkan ion negatifnya di sini disebut anion. Nah, kation dan anion ini adalah elektrolit. Sedangkan katoda dan anoda adalah elektroda atau logamnya.
Jadi, oksidasi anoda dengan oksidasi anion itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi, kalau oksidasi anoda adalah logam anodanya yang teroksidasi, sedangkan kalau oksidasi anion adalah ion negatifnya yang teroksidasi. Jangan sampai keliru ya menafsirkan anoda katoda dan anion kation. Untuk menentukan reaksi sel yang terjadi di katoda dan anoda, ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita mulai dari reaksi setengah sel katoda dulu. Reaksi yang terjadi pada setengah sel katoda ini adalah reaksi reduksi. Nah, untuk menentukan zat apa yang mengalami reduksi di katoda, ini terdapat dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah fasa dari elektrolitnya. Fasa elektrolit di sini dapat berupa aquos atau larutan, di mana garam elektrolitnya itu ditambahkan atau dilarutkan dalam air. Dan juga dapat berupa liquid atau lelehan atau cairan, di mana garam elektrolitnya itu hanya dicairkan, jadi nggak ada penambahan air di situ. Hal yang kedua adalah unsur dari kationnya. Nah, untuk memudahkan mempelajari reaksi setengah sel katoda ini, aku coba menjelaskan melalui skema seperti ini. Oke, tadi kan yang diperhatikan pertama kali untuk menentukan reaksi setengah sel katoda ini adalah fasa. Nah, fasa ini dibagi menjadi dua, yang pertama aquos atau larutan dan yang kedua liquid. Nah, untuk aquos di sini kan artinya elektrolit yang dilarutkan dalam air atau garam yang dilarutkan dalam air. Maka di sini dapat ditulis garam plus air, sedangkan untuk liquid ini kan garam atau elektrolit yang dilelehkan atau dicairkan, maka di sini ditulis lelehan garam. Jadi tanpa air. Nah, setelah kita tentukan fasanya, misalkan di sini fasanya aquos, kita tentukan lagi unsur kationnya. Nah, jika unsur kation itu terletak di sebelah kirinya H2O pada deret volta, itu artinya nilai potensial reduksinya unsur tersebut kurang dari nilai potensial reduksinya air. Sehingga yang mengalami reaksi reduksi di katoda itu adalah air yang memiliki nilai potensial lebih besar. Jadi unsurnya kalah. Nah, di sini reduksi air ditulis 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Karena di sini terbentuk ion OH-, maka jika larutan setengah sel katoda ini ditetesi dengan PP, maka akan terbentuk warna merah muda sebagai hasil reaksi PP atau phenolphthalein dengan ion OH-. Kemudian, kalau fasanya aquos, tapi unsur kationnya terletak di sebelah kanan H2O pada deret volta, itu artinya nilai potensialnya unsur lebih besar dibanding nilai potensialnya H2O. Sehingga yang mengalami reduksi di katoda adalah unsurnya yang memiliki nilai potensial lebih besar. Di sini H2O-nya kalah, maka dapat ditulis terjadi reaksi reduksi dari kationnya. Tapi jika fasanya liquid, di mana di sini tidak terkandung air, maka langsung saja terjadi reduksi kation logamnya. Jadi tidak ada persaingan antara kation logam dengan air. Berdasarkan skema reaksi setengah sel katoda, ini kita dapat menentukan reaksi katoda untuk elektrolit MgCl2 yang fasanya aquos dan MgCl2 yang fasanya liquid. Di sini pertama diionkan dulu, MgCl2 terion jadi Mg2+ dan 2Cl-. Untuk yang MgCl2 aquos, reaksi katodanya, pertama kan kita lihat fasa. Nah, di sini fasanya aquos. Nah, karena fasanya aquos, kita lanjut melihat letak unsur kationnya pada deret volta. Nah, di sini unsur kationnya adalah Mg. Posisi Mg dalam deret volta ini di sebelah kirinya H2O. Sehingga nilai potensialnya Mg itu lebih kecil dibanding nilai potensialnya H2O. Maka pada katoda terjadi reduksi air, yaitu 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Untuk MgCl2 yang fasanya liquid ini sama, pertama diionkan dulu jadi Mg2+ dan 2Cl-. Nah, reaksi katoda kita lihat fasanya dulu, dan di sini kan liquid. Nah, kalau fasanya liquid, langsung saja di sini karena tidak terdapat air, langsung terjadi reduksi kation logam. Nah, di sini kan kation logamnya adalah Mg2+, maka di katoda terjadi reduksi Mg2+ plus 2 elektron menjadi Mg. Jadi ini reaksi katodanya berbeda walaupun jenis elektrolitnya sama, yaitu sama-sama MgCl2. Tapi karena fasanya berbeda, maka reaksi katodanya bisa berbeda.
Unsur-unsur yang letaknya berada di sebelah kiri H2O dalam direct volta ini tidak ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Sehingga untuk memperoleh unsur tersebut dalam keadaan bebas, maka yang dielektrolisis di sini harus fasa liquid dari elektrolitnya. Karena kalau yang kita elektrolisis adalah fasa aquos dari elektrolitnya, yang bereaksi adalah air sehingga tidak diperoleh logam unsur tersebut. Nah, tapi jika yang dielektrolisis adalah fasa liquidnya, di katoda akan terjadi reaksi reduksi kation unsur menjadi logam unsur bebas sehingga dapat diperoleh logamnya dalam keadaan bebas. Selanjutnya kita akan menentukan reaksi setengah sel pada anoda. Nah, yang harus diperhatikan untuk menentukan reaksi di setengah sel anoda ini juga terdapat dua hal. Yang pertama adalah jenis anodanya. Jenis anoda ini bisa inert, bisa juga tak inert. Kemudian yang kedua adalah jenis anion. Ingat ya, anion itu adalah ion negatif dari elektrolit. Yang pertama, anion asam oksi. Nah, anion asam oksi adalah persenyawaan antara O dengan unsur-unsur non-logam, kecuali H. Nah, unsur non-logam ini letaknya di golongan 4 sampai golongan 7. Kemudian di sini anion OH- dan yang ketiga anion lain, yaitu selain asam oksi dan OH-. Nah, jadi untuk mempelajari ini, aku juga bikin skema. Nah, skemanya seperti ini. Jadi, anoda ini kan tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, inert. Nah, inert itu terdiri dari C, PT, dan AU. Yang kedua adalah tak inert. Tak inert ini berarti selain C, PT, dan AU. Nah, setelah kita menentukan anodanya, misalnya inert, kita tentukan lagi jenis anionnya apa. Yang pertama adalah anion asam oksi, yaitu persenyawaan antara oksigen dengan unsur-unsur non-logam. Nah, kalau anionnya asam oksi, maka yang terjadi pada anoda adalah reaksi oksidasi air. Reaksinya ditulis H2O menjadi 4H+, plus O2, plus 4 elektron. Nah, agar koefisiennya setara di sini 2. Kemudian kalau anodanya inert dan anionnya OH-, maka di sini terjadi oksidasi OH-, yaitu OH- menjadi H2O plus O2 plus 4 elektron. Nah, agar setara maka di sini 2, di sini 4. Selanjutnya, anoda inert tapi anionnya anion lain, yaitu selain asam oksi dan OH-, maka terjadi oksidasi anion. Untuk anion dari gas, contohnya Cl-, kemudian F-, I-, dan lain-lain, ini harus membentuk unsur yang diatomik. Nah, jadi reaksi oksidasinya, misalkan Cl- berarti Cl- teroksidasi menjadi, harus diatomik kan, berarti menjadi Cl2. Nah, agar koefisiennya sama, di ruas kiri dikali 2, untuk menyamakan jumlah elektron, maka di sini di sebelah kanan elektronnya 2. Nah, jadi kan kita harus menyamakan jumlah muatan. Muatan di kiri kan -2, sedangkan di kanan awalnya masih 0. Nah, agar sama-sama -2, maka di kanan harus ditambah 2 elektron. Nah, kemudian kalau anodanya ternyata tak inert, yaitu selain CPT dan AU, maka kita nggak usah lihat anionnya, langsung aja anodanya teroksidasi. Bedain ya, anoda dan anion. Oke, sekarang kita coba menentukan reaksi sel berdasarkan skema reaksi yang telah dipelajari. Nah, di sini terdapat dua elektrolit. Yang pertama NaCl yang fasanya aquos menggunakan elektroda PT, dan yang kedua NaCl aquos menggunakan elektroda Ag. Nah, kalau di sini nggak ada keterangan katoda dan anodanya, hanya elektroda, artinya katoda dan anoda yang digunakan sama, yaitu PT, dan untuk nomor 2, katoda yang digunakan dan anoda yang digunakan yaitu Ag. Pertama kita mulai dari nomor 1 dulu. Di sini NaCl-nya terion menjadi Na+ dan Cl-. Untuk menentukan reaksi katoda, hal pertama yang diperhatikan adalah fasa. Nah, di sini kan fasanya aquos. Nah, setelah kita tentukan fasanya, kemudian kita menentukan unsur dari kationnya. Nah, di sini unsur dari kationnya yaitu Na. Letak Na dalam deret volta adalah di sebelah kiri H2O. Maka berdasarkan skema reaksi katoda di sini, yang mengalami reduksi adalah H2O karena memiliki potensial reduksi yang lebih besar dibanding Na. Nah, jadi di sini adalah reaksi reduksi H2O, yaitu H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Nah, ini disetarakan koefisiennya.
Kemudian untuk reaksi di anoda, yang pertama kita perhatikan adalah jenis anodanya ya. Jenis anoda ada dua, yaitu inert dan tak inert. Untuk soal pertama, anoda yang digunakan yaitu PT, nah ini inert. Nah setelah kita tahu jenis anoda yang digunakan, kita lihat anion. Sini ya. Jadi kalau anodanya inert, kita lihat jenis anion. Anion yang digunakan di sini Cl- kan. Cl- itu bukan asam oksi, bukan OH-. Nah, jadi Cl- yang teroksidasi atau anionnya yang teroksidasi. Di sini anoda inert, anion lain artinya oksidasi anion. Nah, maka di sini oksidasi dari Cl- menjadi, nah karena ini adalah ion dari unsur gas, maka harus menjadi diatomik Cl2. Kemudian samakan koefisien, di sini kali 2. Nah, muatan kiri dan kanan kan nggak sama, yang kiri min 2, yang kanan masih 0. Agar sama-sama min 2, di sini plus 2 elektron. Oke, untuk memproses reaksi selnya, ini ada dua cara sih. Pertama, kita bisa jumlahkan katoda dan anodanya saja dulu. Jadi di sini kan elektronnya udah sama, tinggal dijumlahkan. Jadi reaksi selnya adalah 2H2O plus 2Cl- menjadi H2 plus 2OH- plus Cl2. Nah, cara kedua ada juga yang memproses dari senyawa asal, yaitu NaCl. Nah, ini yang pertama ya. Nah, kalau menggunakan cara kedua, di mana kita proses dari atas senyawa asalnya, ion yang ada di sebelah kiri itu harus dihilangkan dulu. Maksudnya harus dicoret dengan ion lain yang sama, yang di ruas berlawanan. Nah, di sini kan sebelah kiri ada Cl-, maka Cl- ini harus dicoret dengan ion Cl- juga yang berada di ruas berlawanan. Nah, di sini ada Cl-. Nah, tapi karena jumlahnya nggak sama, maka reaksi yang atas ini dikali 2 agar menyamakan jumlah Cl-nya. Kalau dikali 2, maka ini kan jadi 2 Cl-, ini 2 Na+, ini 2 NaCl. Nah, Cl-nya bisa dicoret di sini. Nah, kalau di kiri udah habis ion-ionnya, kemudian bisa kita turunkan. Jadi di sini 2 NaCl untuk yang sebelah kiri, ditambah 2H2O menjadi H2 plus Cl2 plus 2 Na plus 2 OH-. Nah, kemudian ion-ion yang ada di kanan itu disatukan. Di sini kan ada Na+ dan OH-, disatukan menjadi 2 NaOH. Nah, sehingga kalau ditulis utuh jadinya 2 NaCl plus 2 H2O menjadi H2 plus Cl2 plus 2 NaOH. Ini sebenarnya sama aja, mau menjumlahkan katoda anodanya saja seperti cara pertama, atau memproses dari senyawa asal. Nah, yang membedakan adalah hasilnya. Jadi kalau kita menjumlahkan katoda dan anodanya saja, ini kita mendapatkan hasilnya dalam bentuk reaksi ion. Ini kan dalam bentuk reaksi ion. Tapi kalau kita proses dari atas, dari senyawa asal yang dielektrolisis, ini kita mendapatkan hasil reaksi selnya dalam bentuk molekul utuh, seperti ini. Tapi sama aja sih, ini kan OH-. Nah, kalau ini kita dapatnya NaOH. Kemudian di sini Cl- sebelah kiri, nah di sini NaCl. Jadi kemudian untuk soal yang kedua, di sini elektrolisis NaCl aquos menggunakan elektroda Ag. Seperti biasa, di sini elektrolitnya diionkan dulu menjadi Na+ dan Cl-. Untuk reaksi katoda, pertama kita lihat fasa, di sini aquos. Yang kedua kita lihat unsur kationnya yaitu Na. Na letaknya di sebelah kiri H2O pada deret volta. Maka reaksi di katoda adalah reaksi reduksi air seperti nomor 1 tadi. H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Di sini koefisiennya 2. Kemudian untuk reaksi di anoda, pertama kita perhatikan jenis anodanya. Di sini anoda Ag. Nah, Ag ini tidak termasuk anoda yang inert, jadi tidak termasuk C, PT, dan Au. Maka anoda tak inert itu akan teroksidasi. Di sini anodanya teroksidasi. Karena di sini anodanya Ag, maka Ag teroksidasi menjadi ionnya Ag, yaitu Ag+ plus elektron. Jadi bukan anionnya ya yang teroksidasi, anodanya yang teroksidasi. Selanjutnya, untuk menentukan reaksi sel, ini kan dijumlah. Nah, tapi elektronnya disamakan dulu. Di katoda, ini elektronnya 2, di anoda 1. Maka reaksi di anoda ini kita kali 2. Nah, di sini aku jumlahkan katoda dan anodanya saja. Jadi 2H2O plus 2Ag menjadi H2 plus 2OH-
plus 2 Ag+. Karena di sini sebelah kiri kan nggak terdapat ion, jadi bisa kita langsung satukan ion-ion yang ada di sebelah kanan. Di sini 2OH- dengan 2 Ag+. Jadi reaksi keseluruhan ditulis 2H2O plus 2 Ag menjadi H2 plus 2 AgOH. Ya, seperti itu. Oke, di sini masih ada contoh soal lagi, yaitu contoh soal ketiga, elektrolisis larutan AgNO3 dengan menggunakan elektroda Ag. Seperti biasa, pertama kita ionkan dulu elektrolitnya, yaitu AgNO3. Di sini terion menjadi Ag+ dan NO3-. Reaksi di katoda, pertama kita perhatikan fasanya, di sini aquos. Setelah kita perhatikan fasanya, kita lihat lagi unsur kationnya. Nah, di sini unsur kationnya adalah Ag. Dalam deret volta, letaknya Ag ini di kanan H2O. Jadi potensial reduksinya Ag, karena letaknya di sebelah kanan H2O, maka lebih besar dibanding potensial reduksinya H2O. Sehingga reaksi di katoda adalah reaksi Ag+, yang memiliki potensial reduksi lebih besar. Di sini Ag+ tereduksi menjadi Ag. Untuk reaksi anoda, pertama kita lihat jenis anodanya, yaitu Ag, di mana Ag ini merupakan anoda yang tak inert. Jadi selain CPT dan AU. Maka kalau anodanya tak inert, kita tidak usah memperhatikan anionnya lagi. Jadi langsung aja terjadi oksidasi anoda, yaitu oksidasi Ag menjadi ion Ag, Ag+ plus elektron. Nah, untuk menentukan reaksi sel, di sini kalau ada unsur yang sama bisa dicoret. Ini sama. Nah, tapi Ag di katoda dan Ag di anoda ini tidak boleh dicoret karena berasal dari Ag yang berbeda. Kalau Ag di anoda ini kan Ag yang dari awal ada sebagai elektroda, sedangkan Ag di sini diperoleh dari reduksi Ag+ selama reaksi berlangsung. Jadi reaksi sel di sini ditulis Ag anoda menjadi Ag katoda. Jadi tidak boleh dicoret. Di awal materi elektrolisis ini telah disinggung sedikit tentang tujuan dari elektrolisis. Salah satunya adalah untuk penyepuhan logam. Nah, penyepuhan logam adalah melapisi logam dengan logam lain. Contohnya, melapisi sendok aluminium dengan logam perak. Nah, jadi ini sendok aluminium, misalkan akan dilapisi dengan logam perak, artinya logam peraknya yaitu Ag, ini harus menempel di seluruh permukaan sendok aluminiumnya. Logam Ag yang digunakan untuk melapisi permukaan sendok aluminium ini dapat diperoleh dari reaksi reduksi ion Ag+ yang berada dalam elektrolit. Di sini kan reaksi reduksinya Ag+ plus elektron menjadi Ag. Nah, karena reaksi reduksi itu berlangsungnya di katoda, maka sendok di sini harus berperan sebagai elektroda negatif atau katodanya, agar hasil reduksi dari elektrolitnya ini dapat mengendap di sendok. Dan elektrolit yang digunakan di sini harus mengandung ion Ag+. Tetapi kita tidak tahu persis berapa jumlah elektrolit yang digunakan agar cukup untuk menghasilkan logam Ag sehingga dapat menutupi seluruh permukaan sendok di sini. Nah, bisa saja pada pertengahan reaksi ion Ag+ dalam elektrolit itu habis padahal sendoknya belum tertutup dengan sempurna. Maka konsentrasi Ag+ dalam larutan ini harus disuplai terus-menerus. Dari mana? Dari hasil oksidasi Ag pada anoda. Karena Ag ini tidak inert, maka kalau kita menggunakan Ag sebagai anoda, akan terjadi oksidasi Ag pada anoda, yaitu Ag menjadi Ag+ plus elektron yang akan menyuplai konsentrasi Ag+ pada larutan elektrolitnya. Jika proses ini digambarkan sel elektrolisisnya, maka yang berada di kutub negatif yaitu katoda ini adalah sendok aluminiumnya. Kemudian yang berada pada kutub positif yaitu anoda ini adalah logam yang akan melapisi, yaitu perak atau Ag. Kemudian larutan elektrolit di sini harus mengandung ion dari logam yang akan melapisi. Berarti harus mengandung ionnya Ag, yaitu Ag+. Nah, larutan elektrolit yang dapat digunakan contohnya AgNO3. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari proses penyepuhan ini, jadi logam yang akan dilapisi harus bertindak sebagai katodanya, karena pada katoda ini terjadi pengendapan logam yang akan melapisi.
Kemudian logam yang akan melapisi ini harus bertindak sebagai anodanya untuk menyuplai ion pada elektrolit, dan elektrolit yang digunakan ini harus mengandung ion dari logam yang melapisi atau ion anodanya. Yang terakhir adalah contoh soal tentang elektrolisis. Kita bahas dulu soal pertama. Jika larutan CuNO3 2 kali dielektrolisis, maka yang terjadi adalah, karena di sini larutan, artinya fasanya CuNO3 2 kali ini adalah aquos. Nah, kalau diionkan, ini menjadi Cu2+ dan NO3-. Karena di soal tidak diketahui elektroda yang digunakan, bisa kita asumsikan bahwa elektrodanya ini menggunakan elektroda yang inert. Nah, jadi gitu aja. Kalau di soal tidak ada keterangan elektroda, maka bisa kita asumsikan bahwa itu inert. Kemudian kita bisa tuliskan untuk reaksi di katoda dan anodanya. Ini katoda adalah kutub negatif dan anoda adalah kutub positif. Untuk reaksi di katoda, pertama kita lihat fasa, di sini aquos. Setelah kita lihat fasa, kita lihat kation dari unsurnya, yaitu Cu. Nah, Cu pada deret volta letaknya di sebelah kanan H2O. Maka reaksi di katoda adalah reaksi reduksi Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Untuk reaksi di anoda, pertama kita lihat dari anodanya, di sini inert. Nah, kalau kita sudah lihat anodanya, kita lihat lagi anionnya. Untuk anoda yang inert dan anion di sini asam oksi, ini adalah persenyawaan O dengan nitrogen. Nah, jadi reaksi yang terjadi di anoda untuk anion asam oksi dan elektroda inert adalah oksidasi air, yaitu H2O menjadi 4H+, plus O2 plus 4 elektron. Nah, sekarang bisa kita cocokkan dengan opsi yang ada. Yang A, larutan di anoda membirukan kertas lakmus. Di anoda di sini terdapat ion H+ yang berarti asam. Nah, kalau asam harusnya memerahkan lakmus. Jadi di sini memerahkan harusnya. Kemudian yang B, larutan di katode membirukan lakmus. Nah, membirukan lakmus berarti harus ada OH-. Nah, sedangkan di katode tidak ada OH-, maka ini salah. Kemudian yang C, massa elektroda positif bertambah. Elektroda positif itu kan anoda. Nah, di sini tidak ada penambahan logam pada anodanya, ya. Jadi ini salah. Kemudian massa elektroda negatif bertambah. Elektroda negatif itu adalah katoda. Nah, pada elektroda negatif atau katodanya ini terjadi reduksi Cu2+ menjadi Cu. Berarti ada pengendapan logam Cu pada katoda sehingga menambah massa dari logam katodanya. D ini benar. Yang E, massa kedua elektroda tetap, salah. Berdasarkan penjelasan yang D. Jadi jawabannya D. Soal kedua, larutan tembaga sulfat yaitu CuSO4 aquos dielektrolisis menggunakan katode besi dan anode Zn. Pernyataan yang benar dari data di atas. Pertama kita tuliskan dulu keseluruhan reaksinya. Elektrolit ini CuSO4 kalau diionkan menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Untuk reaksi katoda atau reaksi pada kutub negatif, pertama kita lihat fasa yaitu aquos, kemudian kita lihat unsur kationnya yaitu Cu, letaknya di kanan H2O, maka di katoda terjadi reduksi Cu2+, yaitu Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Jadi yang diperhatikan hanya fasa dan unsur kation. Jadi logam katoda ini tidak mempengaruhi reaksi di katoda. Kemudian untuk reaksi di anoda atau kutub positifnya, pertama yang kita lihat adalah jenis anoda. Nah, di sini kan Zn. Zn itu tak inert. Jika anodanya tak inert, maka kita tidak perlu memperhatikan anionnya lagi. Langsung aja oksidasi dari anodanya, yaitu oksidasi Zn menjadi ion Zn, yaitu Zn2+ plus 2 elektron. Kita baca opsi yang ada. Yang A, logam tembaga mengendap di anode. Harusnya logam tembaga, yaitu Cu di sini mengendapnya di katode, jadi A salah. Ini harusnya katode. B, di daerah katode terdapat ion-ion Fe2+. Nah,
Di sini tidak terdapat ion Fe2+ ya, jadi ini salah. Kemudian yang C, larutan di katode merubah warna lakmus biru. Merubah warna lakmus biru harusnya asam atau mengandung ion H+. Sedangkan di katode di sini tidak terdapat ion H+, jadi ini juga salah. Kemudian yang D, massa elektroda besi bertambah. Benar ya, karena tadi kan pengendapan Cu terjadinya di katoda, sedangkan katoda itu adalah Fe. Jadi di katoda terjadi pengendapan atau reduksi Cu2+ menjadi Cu. Sehingga massa Fe-nya ketambahan massa Cu. Jadi ini benar. Yang E, anoda seng direduksi menjadi ion Zn2+, ini salah karena harusnya dioksidasi. Cukup ini dulu pembahasan tentang materi elektrolisis. Untuk menentukan jumlah zat hasil elektrolisis, kita bisa menggunakan konsep hukum Faraday yang akan dijelaskan di video selanjutnya.